Selamat malam, Amang. Ya, selamat malam. Oke, Amang, sebelum kita mulai wawancara ini, bisa Amang terangkan kepada kami jati diri Amang. Nama Amang? Ya, nama saya A. Raja Gugut. Saya dari sektor 14. Saya mulai diterima menjadi Ruas HKBP Cibinong tahun 96. 96. Nah, dan saya menikah di HKBP Cibinong oleh pendeta Boru Simajuntak. Oh iya. Ya. Sekarang dekat-dekat juga HKBP-nya. Ya. Yang dipimpin oleh Amang. Inang Boru Simajuntak. Ya. Jadi Amang di sini mewakili? Saya dari Ruas. Oh, dari Ruas. Oke, Amang. Jadi gini, Amang, saya dengar-dengar Amang itu sangat mengerti soal listrik. Bagaimana menurut Amang soal listrik nih, pembangunan di gereja HKBP Cibinong? Coba Amang terangkan. Yang sekarang berjalan ya. Yang sedang berjalan. Sebenarnya waktu gambar diterima dari Altleri 6 Ya. atau saya tahu nama Silaban, Ya. kebetulan saya ini termasuk pengagum beliau. Nah, waktu itu saya sangat senang sekali bisa melihat hasil gambar beliau mau diterapkan di gereja saya. Saya orang yang bangga waktu itu ya. Oke. Bahkan wiring beliau sengaja saya pelajari terus sampai beberapa saat gitu loh. Saking senangnya saya mengenai gambar-gambar beliau ini, dan hasil-hasil karya beliau sudah kita semua tahu lah ya. Khususnya di bidang-bidang gereja dan masjid pun dibangun beliau cukup mewah semua. Ya. Jadi menurut Amang bagaimana nih dalam pengerjaan listrik di pembangunan gereja di HKBP Cibinong ini? Nah, inilah yang jadi kendala. Jadi waktu saya lihat pelaksanaan mereka itu dengan apa yang saya pelajari sangat berbeda jauh ya, sangat berbeda jauh dalam artian banyak ketidaksesuaian ya, banyak ketidaksesuaian. Termasuk juga di situ ada beberapa panel induk, panel bagi, panel di dalam ruangan juga harus ada kontrol panel. Jadi waktu saya sampai terakhir, kebetulan waktu itu saya tidak lama bergabung di tim itu, saya sempat dipilih di sana menjadi ME, merawat mesin-mesin pembantu alat pekerjaan bangunan itu. Nah, di situ ada mesin cutting, ada mesin bending dan lain sebagainya. Sumbangan Amang Simanurung. Oh. Sumbangan Amang Simanurung. Sayalah yang merawat mesin-mesin itu waktu itu. Di perjalanannya memang begitu saya perhatikan sudah tidak cocok dengan apa yang saya baca dan apa yang saya lihat. Ya, tidak lama saya mundur. Saya mundur. Jadi saya bergabung dengan tim itu nggak lama lah, paling ada 2 bulan lah. Tapi 2 bulan juga saya udah bisa katakan bahwa memang khususnya di kelistrikan tidak sesuai dengan gambar. Sudah tidak sesuai. Tidak sesuai dengan gambar. Itu boleh misalnya begini. Apakah saya ini berbicara salah atau bagaimana? Boleh di sana kan pasti juga ada orang teman-teman yang orang-orang listrik ya, orang-orang listrik, termasuk juga naposok kita yang ada di sana yang mengerti listrik, yang jurusan sekolahnya juga kelistrikan dan lain sebagainya. Bukalah gambar itu, lihatlah dengan apa fakta. Saya kasih satu contoh yang pernah saya protes kepada Amang Sigultom sebagai pelaksana ya. Di ruang sekolah minggu itu, di situ ada stop kontak yang 50 cm dari lantai. Sementara itu ruang sekolah minggu. Kalau saya tidak salah, di ruang banyak anak kecil atau ruang sekolah atau apapun, dianjurkan untuk tidak terjangkau anak-anak. Itu satu. Yang kedua, jika memang keharusan di situ harus pakai penutup, namanya stop contact safety. Jadi harus ada penutupnya. Nah, itu pun pernah saya tanya, tapi mereka berdalih bahwa itu disuruh titik. Ya. Nah, itulah saya salah satunya juga yang saya waktu itu menyoroti, kenapa di ruang sekolah minggu kita harus buat stop kontak
50 atau 60 cm dari lantai dan terjangkau anak kecil. Nah, saya tidak setuju. Kenapa saya bilang tidak setuju tadi? Karena memang syaratnya juga memang buat begitu. PLN juga tidak diperbolehkan. Stop kontak terjangkau anak kecil tidak pakai tutup. Ya itulah salah satunya juga. Walaupun kecil tapi sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Karena ini untuk anak-anak sekolah minggu. Betul. Jadi juga di sini juga tadi saya dengar bahwa semua alat-alat itu ada dari Amang Manurung. Ya. Itu selama 2 bulan itu dipakai alatnya atau gimana, Mang? Waktu saya di sana dipakai, tetapi tidak lama setelah itu entah masalah apa antara tim pembangunan sekarang ini dengan Amang Simanurung sehingga alat itu dibawa pulang sama Amang Simanurung. Sampai saya tinggal mereka bending besi itu pakai pipa. Nah, inilah yang saya nggak ngerti kok bisa ya. Apakah besi sebesar itu 22 mili, 18 mili, 16 mili ulir dibengkokkan dengan pipa, apakah presisi? Apakah sama lekukannya itu? Nah, itu saya juga nggak paham. Apakah mungkin mereka punya ilmu khusus kok bisa sama? Nggak ngerti juga. Saya sih nggak ngerti ya. Yang setahu saya, jika kita membengkokkan besi mau presisi, mau sama, ya pakai mesin lah. Zaman saiki kok. Iya. Oke. Jadi itu pertama penjelasan yang biasa-biasa soal stop kontak semua ngerti lah ya, Mang ya. Peraturan dari PLN pun ada. Terus Amang juga udah cerita soal teknik presisi untuk membengkokkan besi. Nah, udah banyak nih Amang nih udah cerita. Tadi saya dengar Amang juga cerita soal Naposo. Oh iya. Yang mengerti soal listrik dan mereka pun sampai tidak percaya akan seranya kerjaan itu. Iya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pendapat Amang soal Naposo, soal pembangunan ini? Ya, ini. Jadi begini, kita sebagai orang tua ada masalah seperti sekarang ini ya. Kalau kita sih berpikir ini ego orang tua ya. Kalau kita sih tidak mau menurunkan satu, kita sebut ego atau apalah bahasanya, saya kurang mengerti berbahasa indah-indah ya. Tetapi apapun kelemahan kita sebagai orang tua, ini tidak harus diturunkan kepada Naposo. Kenapa? Naposo inilah adalah generasi penerus kita nanti. Hasil karya yang kita tinggalkan buat Naposo ini adalah menjadi contoh yang baik. Yang saya mau katakan begini, banyak sekali Naposo kita yang sekolah di teknik sipil misalkan. Orang-orang teknik sipil Naposo kita kenapa langsung percaya dikatakan, oh kalian pengganggu, oh kalian korupsi 8 miliar. Saya kasih satu contoh. Korupsi 8 miliar, setahu saya uang HKBP itu tidak pernah ada 8 miliar. Oh, tidak. Iya, kalau saya tidak ya? Iya, kalau saya tidak salah ingat waktu itu uang kita 1,7 kurang lebih lah. 1,7 M kok dibilang di spanduk itu, spanduk loh. Iya. Aku lihat spanduk korupsi 8 miliar. Maksud saya beginilah, sebagai Naposo saya mau katakan kepada Naposo anak-anak kita ini begini. Teknik sipil Naposo ini kalian kumpul lah, anak-anak muda. Kalian kan punya ilmu sangat tinggi, kalian sarjana teknik sipil. Ambil gambar itu atau minta gambar itu, kalian bedahlah gambar itu, lihatlah faktanya. Itu yang mau saya katakan. Jangan percaya katanya, enggak usah begitu. Bedah gambar itu, kalian pelajari gambar itu biar kalian tahu kebenarannya apa. Bukan berarti kau korupsi terus kita telan, kau pengganggu kita telan. Tidak pengganggu, tapi begini prinsip hidup. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita tahu, jangan lakukan. Kalau aku sih begitu. Iya, kalau saya yang tadilah saya bilang bengkokkan besi pakai pipa, menurut saya nggak masuk akal. Saya langsung nggak mau sih. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ini satu masukan lagi untuk kita jemaat HKBP Cibinong. Kita rengkut Naposo kita yang memang bergerak atau bekerja atau sekolah di teknik sipil atau listrik atau bagian apalah yang berhubungan dengan bangunan,
minta gambarnya, bedah gambarnya, lihat faktanya, udah. Akhirnya ketika mereka diberdayakan, kata-kata swakelola itu masuk ya. Masuk. Oke. Dan jangan mudah dikatakan korupsi, terus mereka telan, sehingga ada sekarang perbedaan. Apapun yang mereka telan, ya kan mereka masih darah muda lah ya. Iya. Orang ngomong begini mereka akan terpancing. Saya mau mengajak anak muda kita ini adalah muda-mudi kita ini yang bersekolah tinggi-tinggi, gunakanlah ilmu kalian, anak-anak kami, bongkar semua gambar itu yang berhubungan dengan kelistrikan ada di Naposok kita, yang berhubungan dengan teknik sipil pasti ada di Naposok kita. Ya. Naposok kita juga sekolahnya bagus-bagus setahu saya. Bukalah, bongkar kalian, pelajari kalian tahu kebenaran di situ. Itu aja. Top, aman. Mantap. Oke. Baik. Kita sudah mendengarkan banyak masukan dari Amang, Aritonang. Semoga kedepannya kita yang tua-tua ini mau melihat yang muda-muda untuk pembangunan gereja HKBP Cibinong tercinta. Oke, terima kasih Amang. Akhir kata, Terima kasih. terima kasih. Dan mata kar, mari kita bongkar.